ada satu lagi panas bumi. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bicara tentang mineral dan batu bara. Satu. Lalu yang kedua, yang saya agak ngeri sedap ini judulnya nih, menata kembali, ya kan? Kalau menata kembali berarti kayak riset, nolin semua, baru diulang lagi. Wah, bahaya juga nih. Kenapa? Karena seperti Pak Anang ini yang deg-degan terus, gitu kan? Karena kita tahu bahwa hukum itu harus ada kepastian supaya para pelaku usaha itu bisa membuat katakanlah rencana ke depan. Karena kalau bicara investasi di bidang pertambangan umum ini, kalau dulu namanya pertambangan umum, sekarang mineral, terus terang membutuhkan uang yang sangat besar. Belum lagi mungkin tenaga kerja yang sangat besar. Bayangkan kalau misalnya setiap kali harus ada ganti aturan. Ya. Sering kalau di Indonesia ini dibilang katanya ganti menteri, ganti kebijakan. Ya. Itu yang paling sangat khawatir. Maka jangan heran kalau ada pemilu, menjelang pemilu, pasti akan ada kekhawatiran dari pengusaha. Ini masih jalan atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi ini yang menurut saya juga kita harus hati-hati kalau kita bicara aturan. Memang sih kalau misalnya aturan di tempatnya Pak Bambang rubah-rubah koma, rubah-rubah kata mudah, tapi dari koma dan kata itu kalau di dalam praktek, wah bisa panjang, bisa sangat panjang. Ya. Nah, saya ambil contoh aja ya kalau saya di bidang hukum kan, misalnya orang membunuh kan hak jaksa. Nah, ini Pak Jepri tahu betul barang siapa dengan sengaja itu. Barang siapa itu kan harus memunculkan keterangan tentang terdakwa, namanya, jenis kelamin dan lain sebagainya, tempat tanggal lahir, supaya apa? Supaya jangan sampai ada kesalahan pihak, kesalahan orang. Kalau itu bisa bebas. Ya. Nah, coba bayangkan. Oh iya, Pak Bambang silakan. Ya, aman. Siap. Saya ingin ya. Silakan. Semua yang meriah. Jadi dari satu kata barang siapa, ya kan? Orang bilang simpel itu, tulisannya nama ini dan lain sebagainya. Tapi coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya namanya Lucita Luna, jenis kelaminnya perempuan, wah kalau pengacara bilang sama Pak Jaksa, Pak Hakim, jaksa telah salah menuduh orang. Kenapa? Di depan itu bukan Lucita Luna, siapa? Empatah, dan dia berkelamin laki-laki. Hakim bilang mana buktinya? Nih saya kasih bukti. Akta kelahirannya, kartu keluarganya. Bebas, siapa ya? Bisa bebas. Ya kan? Nanti jaksa agak panas kan. Saya ulang lagi. Sekarang namanya empatah, jenis kelaminnya laki-laki. Dibantah lagi sama pengacara. Pak Hakim salah lagi. Nah kamu kemarin bilang, ya sebenarnya Lucita Luna. Dasar kamu apa? Ini ada penetapan pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah berganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Ini bukti lainnya, pasportnya, ini KTP-nya. Ya kan? Jadi itu gara-gara satu kata barang siapa itu dalam praktek bisa panjang. Dan saya tahu karena saya sering juga dijadikan ahli untuk masalah-masalah pertambangan ini. Dan ini di luar negeri. Waduh, berdebat ya, antar pakar gara-gara bagaimana menafsirkan suatu istilah. Nah oleh karena itu, kalau misalnya menata ulang, jadi di riset dulu, udah nggak usah pakai kata ulang, menata saja dulu, menata aja udah. Kita mau menata. Nah,
dalam kaitan dengan menata ini. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan dalam praktek Undang-Undang Minerba dulunya menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. 11 Tahun 1967 itu rezimnya yang dipakai adalah kontrak. Kenapa kontrak? Karena pada waktu itu yang namanya investor asing, perusahaan-perusahaan asing besar, mereka bilang saya nggak mau kalau misalnya izin. Kalau misalnya izin, kamu sewaktu-waktu bisa jawab izin saya. Saya maunya kontrak. Buatlah. Yang lebih hebat lagi, karena posisi tawar mereka kuat. Masalah pajak kita tentukan hari ini dan berlaku sampai 30 tahun. Itu yang baca beliau. Nah, itu yang disebut sebagai delta. Jadi ini kalau misalnya teman-teman HMI bilang oligarki, sabar dulu oligarki. Pada waktu itu posisi tawar sangat kuat, asik. Ya kan? 30 tahun. 30 tahun salah satunya Freeport misalnya. 1967. Harusnya selesai 1997. Tapi sebelum selesai 97, 92 kita kontrak baru. Alasannya karena ada bar luas. Tambah lagi 30 tahun itu kan berarti 2021. Sebelum 2021 kita lagi perpanjang. Tapi pemerintah bilang boleh perpanjangan. Tapi sekarang kamu harus pakai izin karena undang-undangnya sudah pakai izin. Wah, rame lagi. Ya, sampai kemudian akhirnya deal, bahkan juga kita minta supaya dilakukan kepemilikan dari PT Freeport Indonesia. Ya. Jadi sekarang sampai 2041. Ya. Cuman masalahnya sekarang PT Freeport Indonesia kan udah jadi anak perusahaan BUMN. Kalau BUMN semua diperiksa sama BPK, kecuali Freeport. Karena mungkin dokumennya semua bahasa Inggris gitu. Nggak tahu saya ya. Tapi aneh juga soalnya bukan apa-apa. Kalau BUMN seperti Antam, ID dan lain sebagainya, ada kerugian negara. Korupsi apa ya? Pasal 2. Wah, direksi begini kalau udah korupsi gini. Jadi kalau mau investasi, harus hati-hati betul. Ya kan? Ini juga harus kita lihat, harus kita rekam. Ya, menata ini. Yang kedua juga terus terang kontrol pusat, gridnya pusat ke daerah itu nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, pusat bilang A, di bawah akan bilang A. Ya memang karena waktu itu masa-masa Pak Harto itu kan masih militer ya. Kalau presidennya bintang 4, gubernurnya bintang 2, bupatinya kolonel. Kira-kira gitu. Jadi gampang. Ya, zaman sekarang enggak. Nanti presidennya partai apa, gubernurnya partai apa, bupatinya, wali kotanya partai apa. Wah, tarik-tarik. Sehingga bagi para pelaku usaha, mereka deg-degan lagi. Ya kan? Tinggal sekarang para investor itu dia bilang begini, ya udah deh, saya akan invest di dunia minerba ini sepanjang pembeli itu bisa membeli barang saya, tapi saya masih dapat untung. Ya, tapi kalau enggak ya sudah selesai. Karena begini bagi sekalian, kalau investor yang manufaktur gitu ya, barang-barang dan lain sebagainya, di Indonesia runyam kayak begini hukumnya, tumpang tindih dan sebagainya, mereka bisa pergi ke Vietnam, pergi kemana? Tapi kalau kita bicara minerba, sumber daya alam, didapat di Indonesia belum tentu ketemu di Vietnam atau di mana. Nah, jadi ini harus hati-hati sekali, kita harus berhitung sekali. Ya. Appetite dari pelaku usaha itu seperti apa? Tadi Pak Bambang cerita, ya, karena ada istilah oligarki dan lain sebagainya, udahlah kita kasih ke ormas dan lain sebagainya. Sama itu, memangnya koperasi ormas Islam dan lain sebagainya perguruan tinggi termasuk tempat saya, dia punya uang sangat besar, dia punya nih
kemampuan keterampilan. Kita punya dosen-dosen yang tahu, ya. Punya nggak tenaga kerja? Ujung-ujungnya apa? Ya sama juga sama resources. Iya kan? Alibaba. Lalu kemudian kita tinggal jual-jual ke perusahaan-perusahaan asing di luar negeri. Udah deh, pakai gini dan sebagainya. Nah yang nakal lagi perusahaan asing, dia nggak mau pakai duitnya dia IPO, jual saham di luar negeri. Perusahaan yang go public dengan mengatakan bahwa saya pegang, yuk, gitu ya Pak Jeffrey. Ya, saya dikit-dikit tahu lah, ya. Walaupun saya bukan pemain. Itu. Jadi pertanyaan kita, kalau Undang-Undang Dasar mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan ya, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang ada Pak Jeffrey gabung. Ini masih baru nih tempatnya Pak Jeffrey. Ya kan? Saya juga nggak tahu nanti konsepnya kayak seperti apa nih gabung ini. Karena kalau misalnya ada aparat dari Dirjen Gakum, nanti senggol-senggolan sama kepolisian, senggol-senggolan sama mungkin aparat di daerah. Saya jadi teringat di KPK itu ada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Penindakan. Ya. Jadi punya kapal sendiri. Tapi kapalnya nggak akan bisa menyaingi jumlah kapal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kapal bakar. Oke, bahkan lagi nanti ada lawan lagi Pak Kamla dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini singgungan. Maka zaman Bu Susi akhirnya dibuatlah sudah Satgas 115 yang mencakup ada TNI Angkatan Laut, ada Dirjen Pengawasan dan Penindakan dan Kebijakan. Dan nanti kalau misalnya pengacara ada yang ditangkap misalnya, interview kan nanti pengacara. Ini kan harusnya PPNS yang melakukan penyidikan. Kok ini polisi? Tolong Pak Hakim dinyatakan tidak bisa. Ya. Ini permasalahan. Jadi kalau saya tadi bilang tambang itu ada 3, minyak dan gas, batu bara, dan satu lagi adalah panas bumi itu, ya, geothermal. Tambah satu lagi, tambang hukum. Ada banyak pengacara tuh kaya-kaya gara-gara ini kan. Udah ya. Tambang hukum. Ini yang ada. Nah, jadi saya nggak akan tanya-tanya di Bapak sekalian. Memang menata dunia pertambangan kita ini tidak akan. Kalau misalnya kita bicara legislasinya dalam jangka mungkin berapa bulan, kalaupun sampai tahunan itu. Tetapi bagaimana aturan-aturan ini ditegakkan benar-benar bisa dijalankan, waduh. Bahkan ada yang bilang sama saya, Prof, kalau batu bara itu singkatan dari barang Tuhan, Sabiraka. Nah, kalau udah kayak begitu, semua bermain buat kalian ya. Pensiunan, aparat ini dan lain sebagainya. Udah, perang bintang istilahnya terjadi lagi. Jadi, apa itu sekalian kita harus realistis. Kita harus mulai dari mana? Dari idealisme seperti apa? Saya sih bukan mau yang salah itu misalnya pelaku usaha yang ini dan sebagainya. Mungkin pelaku usaha saya harus berkompromi dengan kondisi yang ada ini. Yang penting saya bisa jalan, saya bisa hidup. Ya.
usaha juga, mohon maaf Pak, anak ya juga nakal-nakal juga ada, itu kan ada yang nakal yang dia nggak mau kerja, jual-jual surat aja kemana-mana dan lain sebagainya. Ya, ada juga. Nah, tapi tadi kan saudara lihat bilang dari sini kita harus punya semangat. Semangat untuk apa? Untuk Indonesia. Ada kan seperti itu? Jangan-jangan cuma ada di podium aja katakan. Tapi dalam kenyataannya semua berpikir saya dapat apa? Ya. Nah, jadi ini yang jadi tantangan. Ya, kita tentu harus memberi semangat untuk Pak Jeffrey ini. Karena ini kan baru juga ya Pak, Direktorat Jenderalnya. Kita nggak tahu lagi nanti sumber daya manusia dan lain sebagainya, kewenangannya sampai di mana, ya kan? Konsep penegakan hukumnya itu seperti apa? Tapi ya ini sesuatu yang baru. Tapi mudah-mudahan Dirjen ini juga tidak akan menjadi tambahan beban bagi dunia penambangan khususnya di bidang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.